Bab 529 Kekuatan Lengan Hebat, Nona. Luke sudah meraih pinggangnya dan mengangkatnya. Dia berkata, jadi, kita berdua perlu mandi, dan aku bisa membuktikannya padamu pada saat yang sama. Vanessa sedikit gugup. Apa yang kamu inginkan? Untuk membuktikan kepadamu bahwa aku masih punya banyak stamina, dan aku bisa berolahraga 1 jam lagi, kata Luke sambil tersenyum lebar. Wajah Vanessa menegang, dan dia mencengkeram lehernya lebih erat. Tidak perlu, aku percaya padamu. Sambil tersenyum, Luke mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan dengan tangannya. Tidak, saya selalu melakukan apa yang saya katakan. Saya orang yang menepati janji saya. Vanessa berjuang. Tidak, aku lelah, aku ingin tidur. Luke berkata, sudah terlambat, Nona. Aku masih berhutang banyak padamu, tapi waktu kita bersama terbatas. Vanessa, dasar binatang, Vanessa benar-benar memutuskan semua komunikasi dengan orang-orang di kota, kalau-kalau dia dilacak lagi. Karenanya, dia tidak tahu tentang insiden besar di Rio akhir-akhir ini yang membuat para geng ketakutan. Lebih dari 10 sarang geng telah diserang. 100 anggota inti dan ratusan pria bersenjata tingkat bawah telah terbunuh. Pasar mobil bawah tanah terpukul paling parah. 30% dari lingkaran, yang bekerja untuk Guadano dan rekan-rekannya, menghilang. Berenang malam, luka yang ditemukan oleh Vanessa menandai berakhirnya operasi pembersihan ini. Keesokan harinya, Luke dan Vanessa terbang ke Honduras. Honduras adalah negara yang bahkan lebih kacau daripada Brasil. Sementara beberapa negara di Amerika Selatan damai, Honduras jelas termasuk salah satu negara yang paling bergejolak. Dalam 125 tahun terakhir sejarahnya, Honduras telah menyaksikan 139 pemberontakan dan 59 perang. Juarez dari Meksiko sering dikritik sebagai kota paling berbahaya di dunia, tetapi cukup banyak kota di Honduras yang selalu berada di antara 10 kota paling berbahaya di dunia, lebih dari 10 orang dibunuh di sana setiap hari. Aman untuk mengatakan bahwa orang-orang di negara ini tidak pernah mengalami kedamaian dalam hidup mereka. Luke tidak berencana untuk datang ke sini. Itu ide Vanessa. Dari sini, dia akan pergi ke luar negeri dengan identitas baru dan berkeliling Amerika Selatan dengan beberapa nama lagi sebelum akhirnya terbang ke Eropa. Pada saat itu, akan sangat sulit bagi siapapun untuk melacaknya. Meskipun Vanessa selalu haus akan sensasi, hatinya yang liar sudah cukup puas setelah apa yang terjadi baru-baru ini. Dengan simpanan uangnya sekarang, dia bisa menikmati hidup selama beberapa bulan di Eropa. Luke hanya menemaninya, dan dia menyelidiki lingkungan secara sepintas. Dia sangat puas dengan panen di Rio, dan Honduras juga tidak buruk sama sekali. Setelah berkeliaran di sekitar San Pedro Sula, kota terbesar kedua di Honduras, mereka menemukan bahwa itu memang tempat yang kacau. San Pedro Sula selalu bersaing dengan Juarez untuk memperebutkan gelar kota paling berbahaya di dunia, tengah hari adalah waktu teraman di kota. Dan Luke dan Vanessa bukan orang biasa, itulah sebabnya mereka bisa berkeliaran di sekitar kota dengan santai selama setengah hari. Vanessa bertanya-tanya mengapa Luke memutuskan untuk berjalan kaki, tetapi kurang dari 1 jam kemudian, mereka sudah mendapatkan mobil yang rusak. Mereka memperoleh kendaraan ini dari beberapa hooligan yang berniat merampok mereka. Melihat Luke menutupi kursi dengan handuk dari ranselnya dan mengundangnya untuk duduk, Vanessa geli. Tidak heran pria ini memveto rencananya untuk menyewa mobil. Ini adalah rencananya selama ini. Mereka akan berpisah dalam waktu kurang dari 24 jam. Pada saat itu, mereka bisa membuang mobil kumuh ini kemana saja, dan tidak akan ada masalah. Penerbangan VANESSA dilakukan pada malam hari. Alih-alih check-in ke hotel, mereka memasuki bar malam itu setelah berkeliaran sebentar. Bar ini adalah yang paling layak dilihat di dekatnya, meskipun setengah lampu neonnya rusak dan lubang peluru di jendela direkatkan dengan selotip, karena itu adalah satu-satunya cara untuk mencegah kaca agar tidak jatuh. Tapi itu benar-benar bar terbaik di lingkungan ini. Luke dan Vanessa memesan beberapa minuman kaleng dan dengan santai menikmatinya di konter. Hanya minuman kaleng yang bisa dipastikan Luke baik-baik saja. Adapun alkohol di sini, dia tidak tahu seperti apa kualitasnya atau apa isinya. Bar itu cukup ramai, tetapi sebagian besar pelanggan di sini tidak terlihat layak. Suasana di sini memanas dan penuh kekerasan. 10 menit setelah Luke dan Vanessa tiba, terjadilah perkelahian. Itu dimulai ketika sekelompok hooligan memukul seorang gadis Latino berlekuk yang memiliki rambut hitam yang cantik. Secara alami, para hooligan tidak mendekatinya dengan cara yang sopan. Mereka menarik wanita itu saat mereka berbicara dengannya. Luke bahkan melihat salah satu hooligan meletakkan tangannya di pinggul gadis berambut hitam itu dan meremasnya. Dia memandang Vanessa dan bertanya,
haruskah kita membantunya? Vanessa berbalik dan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu sering terjadi. Jangan repot-repot kecuali mereka ingin menyeretnya keluar. Petik 2. Lukas mengangguk. Pada saat itu, seorang botak hitam tidak jauh dari Luke terkekeh dan mendekat. Kawan, pacarmu sangat keren. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, itulah yang menurut saya menarik darinya. Si botak hitam terkekeh lagi dan mengangkat martini keringnya ke arah Luke sebelum dia menyesapnya. Luke mengangkat gelasnya sendiri ke arah pria itu. Dia menemukan si botak hitam agak akrab. Namun, dia sering buta wajah, dan tidak terlalu memikirkannya. Vanessa hanya memberi Luke senyum kesal dan tidak repot-repot berbicara dengan dua pria membosankan itu. Menghadapi pelecehan para hooligan ini, gadis berambut hitam itu memasang senyum paling. Menikmati dirimu sendiri. Para hooligan bersiul dan mengatakan bahwa mereka menyukainya. Persetan denganmu. Kamu akan lebih menikmatinya bersama ibumu. Dengan raungan, gadis berambut hitam itu tiba-tiba meledak dan menamparkan hooligan yang menyentuh pantatnya begitu keras sehingga dia berputar penuh. Bibir Luke berkedut saat dia diam-diam memuji, kekuatan lengan yang hebat, nyonya. Bahkan jika hooligan itu tidak sebesar itu, dia masih pria yang tangguh, dan baginya untuk menamparkan terlalu keras. Oleh karena itu, pertarungan dimulai. Melihat gadis berambut hitam yang dikelilingi oleh para hooligan, si botak hitam tampak seperti akan melangkah maju. Tapi setelah gadis itu meraung dan menjatuhkan hooligan dengan tamparan, si botak hitam tercengang. Dia telah mengangkat martini keringnya ke bibirnya, siap untuk meneguk terakhir sebelum dia menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan, tetapi dia sekarang sangat terkejut sehingga dia lupa minum ketika dia menatap gadis berambut hitam dengan mata melotot. Gadis berambut hitam itu tidak menahan diri sama sekali. Dia meraih jari-jari seorang hooligan yang telah meraih lehernya, dan jari-jari itu retak saat dia memutarnya. Bab 530 Bolehkah saya tahu nama Anda? Saya pikir saya telah jatuh cinta dengan Anda. Mulut hooligan terbuka lebar, tetapi sebelum dia bisa berteriak, gadis berambut hitam itu telah meraih lengannya dan memutar tubuhnya untuk melemparkannya ke atas bahunya sehingga dia menabrak tanah dengan bunyi gedebuk. Hooligan itu langsung pingsan. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk berteriak. Yang terjadi selanjutnya adalah suara tinju yang mengenai daging, suara meja, kursi, cangkir, dan barang-barang lain yang dihancurkan, dan jeritan para hooligan. Tapi suara yang paling khas dari semuanya adalah semburan sumpah serapah yang keluar dari mulut gadis berambut hitam itu. Bahkan wajah Luke membeku meskipun dia biasanya tenang. Melihat pertarungan yang kacau, dia berbisik di telinga Vanessa, dia terlihat jauh lebih kuat darimu. Vanessa memutar matanya ke arahnya lagi, daya pikat mereka yang menggelitik hati Luke. Gadis berambut hitam itu tangguh, tapi dia bukan seorang profesional. Dia telah mengambil beberapa hal yang berkelahi di jalanan. Merobek rambut mereka, menarik telinga mereka, memutar jari mereka, menamparkan wajah mereka, dan menendang pangkal paha mereka, dia membuat para hooligan memohon belas kasihan. Namun dalam tawuran sepihak ini, ia juga dipukul hingga matanya merah dan bibirnya bengkak. Luke memanyunkan bibirnya. Apakah kita benar-benar tidak akan membantunya? Dia benar-benar menemukan gadis berambut hitam ini cukup nyaman di mata. Dia galak dan tangguh, hanya saja dia sedikit bermulut kotor. Kutukan seperti, aku akan meledakkanmu, atau kamu belatung hanya layak memakan kotoranku, mengalir seperti air. Ditambah dengan pukulan dan tendangannya, ini adalah pukulan yang menghancurkan jiwa para hooligan. Sayangnya, dia, pada akhirnya, seorang wanita melawan hampir 10 pria. Setelah menjatuhkan 3 dari mereka, dia dikelilingi oleh 4 sisanya, yang meninju dan menendangnya. Martini kering di tangan si botak hitam akhirnya tergelincir dan hancur berkeping-keping, tetapi dia tiba-tiba bangkit dan berjalan dengan langkah panjang. Bam! Retakan! Serangkaian suara terdengar, dan keempat pria yang menyerang gadis itu pingsan. Satu menjerit saat dia mencengkeram pergelangan kakinya yang telah dipelintir menjadi huruf Z, satu muntah keras saat dia memegangi perutnya, dan satu iblis malang ditendang ke bawah dan botak hitam menginjak wajahnya. Di tengah gerakan buasnya, si botak hitam memasang senyum paling lembut dan mengulurkan tangan ke gadis berambut hitam, yang sedang berjuang untuk bangkit kembali. Bolehkah saya tahu namamu? Kurasa aku sudah jatuh cinta padamu. Luke menyemburkan jus ke seluruh lantai. Dia mengira si botak hitam akan mengatakan sesuatu seperti, apakah kamu baik-baik saja? Siapa yang mengira dia akan mengatakan sesuatu seperti itu? Itu karena gadis berambut hitam yang baru saja dipukuli itu memiliki rambut yang tidak terawat dan wajah yang bengkak. Pakaiannya juga berdebu dan bernoda alkohol, dan dia terlihat tidak lebih baik dari seorang pengemis. Dengan penampilannya saat ini,
bagaimana bisa si botak hitam masih mengatakan hal seperti itu? Bukankah seharusnya dia menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit dulu? Pada akhirnya, gadis berambut hitam bangkit kembali dengan kaki goyah dan meludahkan seteguk air liur berdarah, sebelum dia dengan jijik berkata kepada si botak hitam, "Berapa umurmu? Kamu bahkan tidak memiliki rambut lagi, jangan mencoba bertingkah seperti pria muda untuk menjemput perempuan." Dengan itu, dia tertatih-tatih keluar dari bar. Bingung sejenak, si botak hitam tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Vanessa menatap kosong, sebelum dia juga tertawa. Setelah gadis berambut hitam mendorong pintu dan berjalan keluar, si botak hitam berhenti tertawa dan dengan cepat mengikutinya. Berkat Luke mengikuti pria itu keluar. Semoga beruntung. Aku percaya padamu. Si botak hitam bahkan tidak repot-repot untuk berbalik. Dia hanya memberikan tanda kemenangan, sebelum dia menghilang keluar pintu. Luke memanyunkan bibirnya. Apakah ini yang mereka maksud dengan, kecantikan ada di mata yang melihatnya? Ekspresi rumit di wajahnya, Vanessa bersenandung setuju. Pada saat itu, sekelompok orang lain keluar dari koridor samping dan berjalan melewatinya. Melihat Vanessa duduk di konter, mereka berhenti dan menoleh. "Hai, cantik, bagaimana kalau minum?" Mereka kemudian mengelilinginya. Mendeteksi bau alkohol yang kuat pada mereka, Luke tahu bahwa orang-orang ini mabuk. Memutar matanya, dia menarik Vanessa ke sampingnya dan berkata, "Dia baik-baik saja. Anda bisanya." Para pemabuk tidak memperhatikannya. Mereka mendekati Vanessa dengan tatapan bodoh dan meraihnya. Luke meraih pembuka botol dari konter dengan tangan kanannya, dan menusuknya lagi dan lagi dengan itu. Dalam 1 detik, dia telah menikam 4 kali, dan 4 pria berlutut di samping kakinya saat mereka berteriak dan mencengkeram tangan mereka. "Apakah kamu sudah sadar? Kalau sudah, minggir," kata Luke tidak sabar sebelum membuang pembuka botol yang berlumuran darah itu. "Pergi ke neraka." Salah satu pemabuk yang belum mengulurkan tangan tampaknya sedikit sadar, dan dia meraih pinggangnya. Tapi Luke bersandar di konter dengan pose santai dan diam-diam menatap pria itu. Pemabuk itu mengeluarkan pistol dari punggungnya. Di mata Luke, pria itu lambat seperti sapi tua. Dia melengkungkan bibirnya dan tiba-tiba mengangkat kaki kanannya untuk menendang tangan pria yang memegang pistol itu. Cengkeraman si pemabuk mengendur karena rasa sakit, dan pistol itu terlempar sebelum mendarat di depan Luke. Mengambil pistol, Luke mengarahkan dan menarik pelatuknya. Bang! Pria itu berteriak dan jatuh berlutut dengan lubang di betisnya. Lukas mengangguk. "Pistolmu sudah terisi, jadi kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri." Setelah dia melepaskan tembakan, 3 hooligan lainnya juga meraih senjata mereka. Kali ini, Luke tidak membuang waktu untuk berbicara. Dia menembak lagi, dan seperti teman mereka, para hooligan itu langsung berteriak dan berlutut. Luke kemudian pergi dan mengambil pistol mereka, sebelum dia menemukan kunci mobil pada orang pertama yang mencoba menembaknya. "Ayo pergi. Orang-orang ini mungkin memiliki kaki tangan." Mengatakan itu, dia meninggalkan bar bersama Vanessa. Mobil lusuh mereka tidak terlihat saat mereka keluar. Luke sama sekali tidak terkejut. Jika Anda mengeluarkan ponsel Anda di depan umum di sini, Anda harus siap untuk dirampok kapan saja, apalagi mobil. Dengan kunci di tangannya, Luke berjalan langsung ke sebuah pickup Toyota dan membukanya. Vanessa tidak merasa aneh karena itu adalah satu-satunya Toyota yang diparkir di luar bar. Di dalam mobil, Luke bertanya, "Ke bandara?" Vanessa berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. "Mari kita lihat lebih banyak kota. Masih ada 2 jam lagi sampai penerbanganku." Luke mengangguk dan mengemudi perlahan. Mereka berkeliaran di sekitar kota tanpa tujuan, pergi kemanapun mereka mau. San Pedro Sula bahkan lebih kacau di malam hari. Tembakan dan jeritan sesekali menunjukkan bahwa kota itu tidak ditakdirkan untuk menghabiskan malam ini dengan damai. Luke dan Vanessa diam di dalam mobil. Mereka akan berpisah. Meskipun mereka tidak benar-benar sedih, mereka sedikit enggan untuk melepaskan satu sama lain setelah 10 hari menyenangkan yang mereka habiskan bersama. Di belakang mereka, suara mesin semakin keras ketika 2 mobil melaju kencang dan kemudian berhenti untuk menghalangi pickup Toyota. Bab 531 Jadi, Anda hancur dan terbakar. Luke menghela nafas tanpa daya. Dan kupikir kita bisa menghabiskan sisa waktu kita bersama dengan damai. Vanessa menatapnya dengan matanya yang memesona. "Bisakah kamu merawat mereka dulu?" Luke berkata, "Bagaimana jika mereka salah mengira kita sebagai orang lain?" "Ini adalah salah satunya. Ini pickup Edgar. Bunuh itu." Saat raungan itu, banyak orang mengunci dan mengisi senjata mereka. "Lukas, baik.
Sepertinya mereka tidak salah mengira kita orang lain. Maka tidak perlu merasa bersalah. Bang, 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 bang. Dia membunuh 5 dari 6 pria yang keluar dari mobil, dan Vanessa menembak jatuh yang terakhir. Seluruh proses memakan waktu tidak lebih dari 2 detik. Mengabaikan 6 orang yang tewas, Luke menoleh dan melihat ke sebuah mobil yang perlahan-lahan mendekat. Ketika mobil mendekat, seorang botak hitam yang agak familiar menyambutnya dengan santai dari kursi pengemudi. Hai, sepertinya kamu tidak membutuhkan bantuanku lagi. Lukas tertawa. Tapi terima kasih atas kebaikanmu. Si botak hitam tertawa, seolah geli dengan ucapan terima kasih Luke. Luke melambai padanya. Selamat tinggal. Aku harus mengantar pacarku pergi sekarang. Si botak hitam hanya mengangguk sambil tersenyum. Luke berkata sambil lalu, semoga malammu menyenangkan. Segera, gadis berambut hitam di kursi penumpang mendengus marah sebagai tanggapan. Berpura-pura tidak mendengarnya, Luke menginjak pedal gas dan melesat pergi. Beberapa orang yang lewat melihat ke atas, tetapi tidak ada yang membuat keributan. Beberapa kematian di San Pedro Sula pada malam hari bukanlah hal biasa. Setelah Luke mengemudi agak jauh, Vanessa tiba-tiba berkata, ayo pergi ke pantai. Luke melakukan apa yang dimintanya dan pergi ke pantai yang tenang. Dia mengeluarkan handuk dan meletakkannya di pantai datar, sebelum dia duduk dengan Vanessa di lengan. Menatap laut yang gelap untuk waktu yang lama, Vanessa tiba-tiba bertanya, apakah kita akan bertemu lagi? Lukas tertawa. Saya biasanya di Los Angeles, kecuali ketika saya sedang dalam perjalanan bisnis. Aku tidak pergi kemana-mana. Vanessa agak lega setelah mendengar itu. Dia merasa sedikit berkonflik setelah beberapa hari terakhir. Dia sangat menyukai Luke, atau lebih tepatnya, dia menemukan Luke sangat menarik. Namun, kesukaan dan ketertarikan itu tidak cukup baginya untuk meninggalkan kehidupannya yang berjiwa bebas. Juga, menilai dari reaksi Luke, dia juga tidak ingin melekat padanya. Namun demikian, dia masih sedikit kecewa dengan itu. Sekarang, dia telah mendapatkan jawaban yang netral, dan jawaban yang paling cocok untuknya. Dengan tanggapan Luke, mereka tidak lagi menjadi kenalan yang kebetulan bertemu satu sama lain, tetapi teman yang merasa nyaman satu sama lain. Mungkin suatu hari, ketika dia merindukannya, dia bisa bertemu dengan teman lama ini di Los Angeles dengan identitas lain. Itu cukup baik untuk Vanessa, yang memiliki sedikit teman. Memikirkan itu, dia bertanya, jam berapa sekarang? Luke melirik arlojinya dan berkata, jam 7:30. Dia bersenandung dan berkata, saya pikir penerbangan saya pukul 10:20. Lukas berkata, aku tahu. Aku akan mengantarmu ke sana sebelum itu. Vanessa hanya bisa memelototi pria di sebelahnya, tapi sulit untuk melihat matanya yang mempesona dalam kegelapan di tepi laut. Dia hanya bisa berbalik dan merentangkan kakinya yang panjang saat dia mengangkangi Luke dan menatapnya. Apakah kamu ingin tinggal di sini dan tidak melakukan apa-apa selama 1 jam ke depan? Hanya butuh 20 menit untuk sampai ke bandara. Lukas tertawa. Dia tidak bangun tetapi hanya memeluk pinggang kurusnya dan membelainya dengan lembut. Jadi, kita masih bisa mendiskusikan pembayaran bunga. Vanessa menggeser roknya dan bergerak lebih rendah. Kami sudah melewati ini berkali-kali. Bukankah Anda mengatakan bahwa bunga majemuk adalah sebuah pilihan? Lukas mengangguk dan menghela nafas. Jadi, tidak mungkin aku bisa membayar bunganya secara penuh. Keduanya mendesah di tengah percakapan mereka. Di tepi laut di malam hari, masih tidak ada yang terdengar selain ombak yang menerjang pantai. Pukul 10:20, Luke kembali ke bar sebelumnya sendirian. Memesan sekaleng jus lagi, dia bersandar ke konter dengan malas. Beberapa menit kemudian, orang lain memasuki bar. Dia tersenyum ketika melihat Luke dan duduk di sebelahnya. Di mana pacarmu? Apakah dia pergi? Luke mengetuk meja dengan malas dan berkata kepada bartender. Minumannya ada padaku. Pria itu tidak lain adalah si botak hitam. Dia tersenyum lagi ketika mendengar itu. Aku menyukaimu, nak. Saya ingin tequila pop. Setelah bartender membawa minuman, si botak hitam mengetuk gelas di meja, dan ketika minuman itu mengeluarkan gelembung, dia menghabiskannya dalam satu tegukan. Lukas mengangkat alisnya. Di mana, pacar, masa depanmu? Karena Anda minum di sini, saya kira Anda jatuh dan terbakar. Si botak hitam meletakkan gelas dan memukul bibirnya. Dia akan menjadi pacarku, dan istriku setelah itu. Tapi butuh waktu untuk membangun cinta. Luke mengerjap polos. Jadi, kamu jatuh dan terbakar. Si botak hitam memelototi Luke dengan mata banteng. Anak muda, hargai keindahan cinta dan jangan buang waktu. Cinta adalah hal yang paling berharga di dunia.
Luke mengangguk, tenggelam dalam pikirannya. Cukup adil. Tapi, kamu jatuh dan terbakar. Dia menyesap jusnya dengan tenang. Si botak hitam menatapnya dengan marah untuk sementara waktu, sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Nak, kamu terlalu muda. Saya pribadi membawanya pulang dan memastikan itu adalah tempatnya. Geli, Luke mengacungkan jempolnya. Kamu seorang profesional. Tersenyum bangga, si botak hitam tiba-tiba mengulurkan tangannya. Siapa namamu? Saya Kincait. Luke menjabat tangan pria itu. Pejalan kaki langit. Bibir Kincait berkedut. Apakah kamu serius? Luke menarik tangannya kembali. Serius seperti namamu sendiri. Tak bisa berkata-kata untuk sesaat, Kincait menarik tangannya kembali juga. Baik, kita berada dalam perdagangan yang sama. Tanganmu sepertinya tidak seperti itu, tapi teknikmu, ya. Dia tersenyum lebar. Merenung sejenak, Luke mengangguk jujur. Semacam, aku pria yang baik. Kincait setuju dengannya. Iya, aku juga pria yang baik. Omong kosong asterisk T. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah Anda bunuh? Pikiran yang sama muncul di hati mereka. Luke menatap tato di kepala botak pria itu, yang merupakan gambar burung gagak terbang atau bertengger di pohon gundul. Sapuannya sederhana dan dalam warna hitam paling sederhana. Setelah beberapa saat mengamati, Luke bertanya, tatomu menarik. Apa artinya? Kincait menjawab setelah keheningan singkat, kematian hidup, kurasa. Luke bersenandung dan tidak bertanya lebih jauh. Mereka tenggelam dalam keheningan. Pada saat itu, selusin pria tiba-tiba mengerumuni bar. Memegang senjata dan mata lebar, tatapan sengit mereka menyapu para pelanggan di bar. Bab 532 mereka di sini untukmu. Mereka bersama. Melihat sikap para gangster, para pelanggan di bar diam-diam mundur untuk bersembunyi di sudut-sudut tanpa perlu diberitahu. Kincait melirik orang asing itu. Apakah mereka di sini untukmu? Luke bertanya, mengapa mereka tidak ada di sini untukmu? Kincait mengangkat bahu. Saya tidak berpikir saya telah membuat marah siapapun di sini. Luke mengejek dan menggambar dua lingkaran di wajahnya. Jangan lupakan pria yang wajahnya kamu cap menjadi pizza tomat. Kamu pikir kamu tidak membuatnya kesal. Kincait mengangguk tak berdaya. Baik, tapi Anda menembak 3 sial di kaki, dan kemudian Anda dan pacar Anda membunuh 6 teman mereka yang ingin membalas dendam. Itu jauh lebih buruk daripada yang saya lakukan, kan? Luke berkata, tapi itu tidak bisa membuktikan bahwa orang-orang ini ada di sini untukku, kan? Itu dia, itu anak kulit putih yang membunuh Vereno dan yang lainnya. Teriak salah satu pendatang baru. Mereka semua mengarahkan senjata mereka ke Luke. Kincait tertawa terbahak-bahak dan bergerak ke samping. Lihat, itu benar-benar urusanmu. Tidak ada yang bisa dilakukan Luke kecuali mengacungkan jari tengahnya ke Kincait. Si botak hitam bersamanya. Dia merusak wajah Sam tadi, teriak pria yang sama lagi. Segera, setengah dari pendatang baru menggeser senjata mereka untuk mengarahkan mereka ke Kincait. Luke merasa geli. Sepertinya ini juga urusanmu. Masing-masing setengah. Kincait berkata, baik, mari kita selesaikan ini dengan. Saya masih perlu menjalin ikatan dengan istri saya. Istri, masa depan, Anda, kata Luke tanpa henti. Saat mereka saling mengejek, para gangster di pintu menjadi tidak sabar. Membunuh mereka. Bang, 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 bang. Tepat sebelum para gangster melepaskan tembakan, Luke menerjang dan berguling bersembunyi di balik meja kopi dan kursi di sampingnya. Tetap rendah, dia melesat ke sudut, sebelum dia mengacungkan jempol ke sisi lain. Lanjutkan, Kincait, saya percaya. Anda, haha, selamat mencoba. Masing-masing setengah. Kincait pada dasarnya bergerak bersamaan dengan Luke saat dia membalik meja untuk bersembunyi di baliknya. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik. Lukas mengangkat bahu. Baik, kesepakatan. Rentetan peluru menghancurkan lemari dan konter anggur. Semua jenis alkohol dan benda-benda dikirim terbang. Sementara itu, debu telah ditendang di sudut Luke saat peluru menembus dinding. Ketika mereka berdua berpisah, para gangster tanpa sadar menekan ke depan. Senjata mereka masih menembak dengan liar. Untuk sesaat, seluruh ruang dipenuhi dengan tembakan yang memekakkan telinga. Luke sudah memasang penutup telinga untuk menghalangi kebisingan dan mencegah telinganya berdenging. Para gangster, di sisi lain, mengerutkan kening pada rasa sakit di telinga mereka saat mereka menembak. Melihat counter, Luke harus memuji Kincait, rubah tua yang cerdik itu. Setelah melompat ke belakang counter, dia menyelinap keluar dan sekarang menonton pertunjukan dari sudut yang jauh. Luke mengangkat tangan dan memberi isyarat agar dia menembak pada hitungan ketiga. Kincait menjawab dengan isyarat oke. Saat Luke menghitung mundur,
tembakan para gangster tiba-tiba melambat. Orang-orang ini adalah super amatir yang bahkan tidak bisa menahan tembakan terus-menerus. Setengah dari mereka telah menggunakan klip mereka dan sibuk memuat ulang pada saat yang bersamaan. Luke selesai menghitung mundur pada waktu yang tepat. Hampir bersamaan, Luke dan Kincait sama-sama menodongkan senjata. Bang, 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 bang. Kincait dan Luke berada di dua sudut yang berbeda. Terperangkap dalam baku tembak, setengah gangster langsung tewas. Luke bahkan tidak repot-repot membidik. Dia tidak perlu memamerkan keahlian menembaknya di depan Kincait sama sekali. Gangster bodoh ini berpikir bahwa mereka memiliki keuntungan dalam jumlah. Dari saat mereka masuk dan melepaskan tembakan saat mereka menekan ke depan, mereka bahkan tidak menyebar. Dalam ruang terbatas seperti itu, kelompok selusin gangster ini memiliki target besar di punggung mereka. Kincait dan Luke dengan cepat mengosongkan klip mereka. Hanya 3 dari selusin gangster yang cukup beruntung untuk tidak ditembak. Takut tak tahu malu, mereka merunduk ke samping. Saat memuat ulang, Kincait membuat gerakan, lanjutkan, pada Luke. Lukas mengangkat bahu. Dia setengah detik lebih cepat dalam mengisi ulang daripada si botak hitam, dan dia menjulurkan senjatanya lagi. Bang, 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 bang. 2 gangster yang tidak bersembunyi cukup baik berteriak dan pingsan, satu tembakan ditumit dan yang lainnya di siku. Bang, bang. Dengan santai menembak mereka di dada, Luke mengisi ulang lagi. Di sisi lain, Kincait bertepuk tangan tanpa suara. Luke mengangkat tangannya dan membuat gerakan, giliranmu. Kincait tersenyum. Dia tidak menjulurkan kepalanya, tetapi hanya menjentikkan pergelangan tangannya dan mengangkat senjatanya. Bang, bang, bang. Gangster terakhir ditembak di bagian atas tubuhnya dan tidak bisa bergerak lagi. Luke juga bertepuk tangan tanpa suara. Kincait tidak melepaskan tembakan acak, dia membidik targetnya menggunakan pantulan di cermin di counter. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh penembak biasa. Luke telah mengisi ulang saat itu, dan dia berjalan keluar. Semua gangster yang masih berteriak ditembak di dada. Luke kemudian menembak di belakangnya tanpa menoleh. Bang, bang, 2 peluru terakhir tidak terbuang sia-sia. Bartender yang berencana menyergapnya dengan senapan tertembak di pahanya. Saat dia berteriak, kepalanya diledakkan. Para gangster itu tahu datang ke sini untuk Luke hanya karena bartender telah memberi tahu mereka. Luke tahu bahwa bar ini ada di wilayah mereka dan bartender itu bekerja untuk mereka. Kalau tidak, dia tidak akan kembali ke bar ini. Kincait berjalan keluar dan membidik seseorang di belakang Luke. Seorang pria yang diam-diam membidik Luke dari kerumunan mengambil peluru ke kepala. Kincait berkata sambil tersenyum, kamu berhutang nyawa padaku. Luke melengkungkan bibirnya dan tiba-tiba melemparkan M1911-nya yang kosong. Dengan bunyi denting, pistol itu mengenai wajah gangster lain di pintu yang mengarahkan senjatanya ke Kincait. Lukas mengangkat bahu. Sekarang kita seimbang. Keduanya bersama para gangster, tetapi berpura-pura menjadi pelanggan dan tidak keluar dari awal. Sekarang setelah kedua pria bersenjata rahasia itu mati, tidak ada lagi orang di antara pelanggan yang bersembunyi di sudut yang mengeluarkan senjata. Luke menghampiri dan mengambil pistol dari salah satu gangster sebelum dia kembali ke counter. Kincait sedang mengobrak-abrik saat ini, dan setelah beberapa saat, dia memberi, "Aha," dan mengeluarkan sebotol anggur merah. Luke melirik labelnya tetapi tidak mengenalinya. Apakah ini anggur yang enak? Kincait mengerucutkan bibirnya. Begitu, tapi setidaknya itu yang sebenarnya. Tequila yang diberikan bartender kepada saya sebelumnya pasti palsu dan terasa omong kosong. Sebotol anggur ini akan menjadi kompensasinya untukku. Aku akan membawanya ke Sonia nanti. Luke mengambil kaleng jusnya dari konter, itu adalah keajaiban bahwa kaleng itu selamat dari rentetan serangan. Sambil menyesap dengan santai, dia bertanya, Sonia, apakah itu calon istrimu? Bab 533 peningkatan level lainnya, dan pengalaman dan kredit yang diperoleh dengan sulit. Kincait membuka matanya lebar-lebar. Dia akan menjadi istriku. Lukas mengangkat bahu. Kalau begitu, semoga kamu punya bayi. Segera, Kincait hanya mengangkat jari tengahnya ke arahnya. Sama seperti itu, mereka berjalan keluar dari bar, yang satu memegang sebotol anggur dan yang lainnya sekaleng jus. Kincait berkomentar dengan santai, kamu terlihat sedikit seperti seseorang yang kukenal. Teknik Anda cukup mirip, kecuali bahwa Anda tidak pandai menembak dan tidak tampan. Jenggotmu juga palsu. Tidak terganggu, Luke meneguk jusnya. Seseorang yang sebenarnya lebih tampan daripada aku siapa?
Kincait berpikir sejenak dan pada akhirnya masih memutuskan untuk menjawab pertanyaannya. Namanya Johan. Dia seorang pria tua yang sudah pensiun. Saya tidak berpikir Anda akan pernah bertemu dengannya. Petik 2. Saat mereka mengobrol, mereka meninggalkan bar. Masuk ke pikapnya, Luke melambai pada Kincait yang masuk ke Ford. Sampai jumpa. Aku punya pesawat untuk dikejar. Kincait hanya melambai ke belakang, dan kedua pria itu berpisah di mobil masing-masing. Pertarungan bar baru saja menjadi permainan bagi mereka, dan cara untuk membuat kesan satu sama lain. Pada dini hari, Luke naik pesawat menuju Los Angeles. Bibirnya melengkung ke atas saat dia membaca notifikasi sistem. Misi, hilangkan pengedar narkoba dan hancurkan sarang mereka di bar. Lengkap. Total pengalaman, 2000. Jumlah kredit, 2000. Tingkat kontribusi, 60%. EXP plus 1,200. Kredit plus 1200. Karena pengalaman telah mencapai 50.000 poin, tuan rumah sekarang berada di level 13. Poin stat tambahan, 5. Berkat panennya di Meksiko, dia sudah memiliki lebih dari 15.000 poin pengalaman sebelum perjalanan ke Rio ini. Dalam selusin hari berikutnya di Rio, Luke melakukan pembunuhan besar-besaran dan menghasilkan 3.000 plus setiap malam. Pada saat dia tiba di Honduras, pengalamannya telah melampaui 48.000 poin. Dia hanya kembali ke bar karena dia membutuhkan 1.000 poin pengalaman terakhir untuk naik level. Dan mengingat sedikit oknya, dia tidak ingin menunggu sampai dia kembali ke Los Angeles untuk mendapatkan poin. Biarkan kenaikan level menjadi bonus terbaik untuk kunjungan lapangan ini. Melihat statistiknya, Luke berpikir keras. 40 kekuatan, 20 ketangkasan, dan 20 kekuatan mental. Secara keseluruhan, ini adalah konfigurasi optimal baginya untuk sebagian besar keadaan. Jika bukan karena elementary self-healing, dia mungkin telah menumpuk dexterity atau mental strength sehingga mencapai 40 terlebih dahulu. Dia sekarang menghadapi teka-teki, apakah akan meningkatkan ketangkasan atau kekuatan mental terlebih dahulu. Karena 40 adalah ambang kedua, pilihan yang paling hemat biaya secara alami adalah meningkatkan ketangkasan atau kekuatan mental menjadi 40 terlebih dahulu. Memisahkan poin di antara dua atribut akan berarti bahwa tak satu pun dari mereka akan beroperasi secara maksimal untuk waktu yang lama, tidak sampai keduanya mencapai 40. Saat ini, permintaan untuk poin pengalaman melonjak setiap 5 level, dan peningkatan besar-besaran ini berarti bahwa setiap ambang berikutnya yang dia capai membutuhkan jumlah hampir semua poin pengalaman dari 10 atau lebih level terakhir. Poin pengalaman yang diperlukan untuk setiap level baru, di sisi lain, adalah peningkatan 20.000 poin. Level 13 membutuhkan 50.000 poin pengalaman, level 14 70.000 poin, dan level 15 90.000. Tidak mungkin baginya untuk terbang ke seluruh dunia setiap hari dan membunuh penjahat di mana-mana. Jika ratusan pembunuhan terjadi kemanapun dia pergi, dan itu terjadi terlalu sering, orang bodoh manapun akan menyadari bahwa itu ada hubungannya dengan dia. Selama ini, dia telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan jejak keterlibatannya dengan menggunakan kambing hitam. Dalam usahanya untuk mendapatkan poin pengalaman di Nieve-Trois Prancis, bahkan polisi Paris tidak tahu apa yang terjadi, belum lagi organisasi intelijen Amerika. Tak satu pun dari geng-geng ini akan membiarkan polisi tahu apa yang terjadi, mereka terlalu senang untuk merebut wilayah geng yang telah hilang kembali di Meksiko. Luke tidak meninggalkan bukti apapun. Tidak ada yang bisa dilacak kembali padanya. Namun, dia memang membuat heboh di Rio. Jika dia ingin mendapatkan pengalaman dan poin kredit seperti ini lagi, dia tidak bisa menggunakan identitas aslinya. Dia sudah punya rencana untuk itu. Untuk saat ini, dia hanya bisa tinggal di Los Angeles dan terus mendapatkan pengalaman dan poin kredit sampai waktunya tiba baginya untuk membuka lapangan permainan baru. Itu juga berarti dia tidak bisa naik level terlalu cepat. Kali ini, dia telah naik ke level baru dalam waktu kurang dari sebulan, tapi itu tidak akan sering terjadi. Setelah merenung lama, dia akhirnya membuat pilihannya di sistem dan mengklik. Kekuatan mental 21. Merasakan perasaan gatal di otaknya, dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia telah membuat pilihannya, dia hanya bisa terus maju tanpa ragu-ragu. Memikirkan itu, Luke menutup matanya dan mulai meninjau perjalanannya di Rio. Dia tahu bahwa dia tidak terlalu pintar, jadi dia harus menebusnya dengan ketekunan. Sedikit lebih banyak refleksi diri tidak ada salahnya. Itu adalah hal yang baik bahwa dia memiliki penyembuhan diri dasar, dan kekuatan mentalnya telah melampaui 20. Terlepas dari 2 jam tidur, otaknya hampir tidak pernah menganggur selama 22 jam tersisa dalam sehari.
Dia menghabiskan sebagian besar waktu untuk merenungkan operasinya dan meninjau tindak lanjut. Itu sebabnya dia selalu sibuk. Setelah penerbangan singkat, Luke kembali ke Los Angeles. Mengambil napas dalam-dalam dari udara yang sudah dikenalnya, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini jauh lebih buruk daripada di Rio, tapi saya masih suka di sini. Mengambil Ford bekas yang dia tinggalkan di tempat parkir bandara, dia pulang. Luke mengerutkan kening ketika dia memasuki rumah. Dia tidak perlu melihat sekeliling untuk mengetahui bahwa itu kosong. Itu karena sistem keamanan sepenuhnya diaktifkan, yang hanya terjadi ketika keduanya keluar. Jadi, pertanyaannya adalah, kemana Selina pergi? Apakah dia pergi berbelanja jam 3 pagi? Luke tidak terlalu khawatir. Dia mengiriminya pesan teks sebelum dia mulai membongkar barang-barangnya dan membersihkannya. Setengah jam kemudian, pintu terbuka dan Selina bergegas masuk. Melihat Luke, yang sedang duduk di sofa dengan kaki disilangkan saat dia melihat laptopnya, dia berkata dengan senyum canggung, "Kamu kembali, sayang." Luke mengangkat kepalanya dan menunjuk ke sebelahnya. "Duduklah dan katakan padaku apa yang Gold Nugget berikan padamu kali ini." Selina duduk dan ragu-ragu sebelum dia berkata, "Kami baru saja melakukan eksperimen kecil." Lukas mengangkat alis. "Lalu kamu memukuli sekelompok orang sampai mereka meludahkan darah dan air liur. Jangan bilang kau sangat bosan sehingga bergabung dengan cincin pertarungan bawah tanah." Selina terkekeh dan berkata, "Tidak. Aku hanya menghajar beberapa hooligan." Luke bersenandung dan berkata, "Kalau begitu, tidak apa-apa. Mandi dan tidurlah." Melihat ekspresinya, Selina tahu bahwa dia benar-benar tidak berpikir itu masalah besar, dan dia tercengang. "Kamu tidak marah?" Luke merasa itu aneh. "Kenapa aku harus marah? Nona muda, Anda hanya dapat menyebabkan pukulan paling banyak. Ada apa dengan rasa bersalah ini? Anda harus tegar." Luke mengejek dalam hati. Selina santai, lalu mendekat untuk menariknya. "Pergi, ayo pergi ke ruang pelatihan. Saya membuat beberapa kemajuan dalam pelatihan saya baru-baru ini." Luke tidak menolak, dan hanya berdiri sambil tersenyum. Di ruang pelatihan, Selina mengenakan sarung tangannya dan menatap Luke dengan piyama dan sandalnya. "Sebaiknya kau ganti pakaianmu." Luke menggelengkan kepalanya dan menendang sandalnya. Dia kemudian menggantung piyamanya di peralatan olahraga di sampingnya. Mengambil dua target tangan, dia melambai dan berkata, "Ayo lakukan ini." Dia punya ide tentang apa yang ingin dia tunjukkan padanya, dan dia sangat tertarik. Bab 534 Kemajuan dan Janji. "Nugget emas, kamu keluar dulu," kata Selina. Gold Nugget diam-diam melayang keluar dari punggungnya dalam bentuk bola. Tanpa sepatah kata pun, Selina menyerbu ke depan dan mulai menyerang. Merasakan kecepatannya, Luke berseru kaget. "Menarik." Saat dia berbicara, Selina menyerang kedua target tangan dalam badai tinju dan kaki. Sambil memegang target tangan di bawah serangannya, Luke berkomentar dengan takjub, "Kamu membuat banyak kemajuan." Selina terus menyerang selama kira-kira 3 menit, sebelum dia melompat mundur dengan kesal. "Mari berhenti." Luke melepaskan target tangan dengan senyuman dan melemparkannya ke samping. "Tidak buruk. Apakah karena nugget emas?" Bersandar pada peralatan olahraga, Selina bergumam dengan marah, "Itu tidak masuk akal. Kenapa aku tidak bisa memukulmu saat aku sudah sekuat ini? Kamu pasti selingkuh." Luke berjalan mendekat dan mengusap kepalanya. "Gadis muda, kamu terlalu naif. Aku tidak pernah menggunakan kekuatanku saat kita bertanding." Selina tidak tahu harus berkata apa. Luke akhirnya berkata, "Nugget emas, kenapa kamu tidak berguling ke sini?" Slime emas melompat ke peralatan latihan dan menuntut, "Minta maaf." Luke meliriknya, "Mengapa? Kau menyuruhku untuk berguling?" Slime emas terus memantul dengan marah. Luke meletakkan satu tangan di dahinya. "Kamu adalah bola sekarang. Bagaimana kamu bisa bergerak tanpa berguling?" Nugget emas kehilangan kata-kata. Itu berpikir untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa memikirkan jawaban. "Baiklah, lupakan saja." Luke berkata, "Jangan mengubah topik pembicaraan. Ceritakan apa yang terjadi padanya." Ekspresinya berubah tenang ketika dia mengatakan itu. Dia tidak akan menyalahkan Selina. Dia tahu bahwa dia berada di bawah tekanan akhir-akhir ini, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan mencoba jalan pintas ketika dia menemukannya. Tetapi Luke harus mencari tahu dengan pasti betapa berbahayanya jalan pintas ini. Gold Nugget menjawab tanpa banyak keraguan. "Saya mengekstrak energi di tubuhnya sebelum mengembalikan sebagian besar padanya, saya makan sedikit. Itu sangat lezat, dan saya tidak bisa menahan diri." Petik 2. Sambil mengerutkan kening, Luke menarik Selina dan berjalan di sekelilingnya saat dia memeriksanya dengan cermat.
Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa dan pantatmu telah menyusut lagi? Selina berseru dan berlari ke kamarnya dengan panik. Luke tidak mengikutinya. Dia hanya menunjuk ke Slime yang seperti bola, memperingatkannya diam-diam untuk tidak berpikir tentang berlari. Setelah Selina pergi, Luke menutup pintu dan menatap Nugget emas. Katakan padaku, sudah berapa kali kamu menghasutnya? Gold Nugget gemetar dan memutar tubuhnya yang berbentuk bola tanpa berkata apa-apa. Luke berjongkok dan menatapnya. Aku ingin kata-katamu bahwa tidak ada yang akan terjadi padanya karena doronganmu. Nugget emas, bagaimana mungkin? Pertama-tama, dia seorang polisi. Dia pasti akan bertemu dengan penjahat dan bahaya. Lukas mencibir. Kamu pintar sekarang. Maka bukankah peluangnya untuk mengalami bahaya akan meningkat secara signifikan ketika Anda mendorongnya untuk memukuli orang lain di malam hari? Nugget emas marah. Dia bilang dia ingin menjadi sepertimu. Saya hanya memberinya kekuatan yang dia butuhkan. Setelah keheningan singkat, Luke perlahan mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh bola Gold Nugget saat dia berkata dengan suara lembut, ingat, aku akan membunuhmu jika terjadi sesuatu padanya. Gold Nugget menjerit ketakutan dan kesakitan. Ah tidak, energi berdarah ini lagi. Ambil kembali, ambil kembali. Mata biru es Luke acuh tak acuh saat dia meremas nugget emas di telapak tangannya, dan itu tidak bisa lepas. Dia bertanya dengan lembut, apakah kamu mengerti? Gold Nugget terus melengking dan gemetar liar sambil berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sesuatu yang menakutkan. Saya bersedia, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatannya dan tidak pernah membiarkannya mengalami bahaya. Saya berjanji. Baru saat itulah Luke menarik tangannya ke belakang dan berdiri. Itu anakku yang baik. Dia membuka pintu dan berkata, ingat, aku bisa memberimu apapun yang ingin kamu makan jika kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Saya percaya dalam memberikan hadiah di mana mereka jatuh tempo. Petik 2. Nugget emas tergeletak di genangan cairan yang sudah habis di lantai. Betulkah? Anda berjanji? Luke berbalik dan tersenyum. Saya berjanji. Selina keluar dari kamarnya pada saat itu, dan dia menatap Luke dengan pandangan yang bertentangan. Mereka lebih kecil. Mereka benar-benar lebih kecil. Luke meletakkan tangannya di bahunya dan duduk bersamanya di sofa. Tidak apa-apa, saya akan memberi Anda lebih banyak nutrisi dan suplemen. Untuk saat ini, jangan biarkan Gold Nugget menjadi liar. Selina mengangguk, lalu tiba-tiba mengira situasinya aneh. Di mana nugget emas? Dolar tiba-tiba keluar dari kamarnya dan berlari ke ruang pelatihan. Sesaat kemudian, ia berlari kembali dan duduk di depan mereka. Itu di sini sekarang. Luke melirik Dolar sambil tersenyum. Mandi dulu. Setelah itu, kita akan pergi ke ruang bawah tanah untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Selina bersenandung sebagai tanggapan dan pergi mandi. Setengah jam kemudian, Luke membaca data Selina dan kehilangan kata-kata. Jika pengukuran Selina dinyatakan dalam unit sistem, dia pada dasarnya memiliki 20 strength dan 20 dexterity juga. Tentu saja, statistiknya tidak dikalikan dengan koefisien seperti milik Luke. Itu berarti dia 2 kali lebih kuat dan gesit dari orang biasa. Dibandingkan dengan sebelum perjalanan Luke ke Rio, 2 statistik miliknya ini telah meningkat hampir 30%. Itu baru setengah bulan. Tidak heran Selina belum menyadari lekuk tubuhnya menyusut sekali lagi, dia terlalu terpikat oleh kekuatan barunya. Menggosok kepala Dolar, Luke merenungkan apakah ini hal yang baik atau tidak. Dari pertanyaan Selina sebelumnya, Luke tahu banyak tentang Gold Nugget sekarang. Nugget emas menumpang tidak merugikan inangnya, asalkan nugget emas itu sendiri tidak ingin merugikan inangnya. Dan untuk beberapa alasan aneh, nugget emas akan melakukan hampir semua yang diminta Selina. Sepertinya mereka harus menjaga kepala anjing asing ini di sini. Pada saat itu, dia merasakan kepala anjing di bawah tangannya bergetar tanpa henti. Dia melihat Dolar, hanya untuk menemukan bahwa sementara itu memiliki ekspresi puas di wajahnya, tubuhnya gemetaran seolah-olah menderita skizofrenia. Jelas, anjing bumi dan anjing asing memiliki perasaan yang berbeda tentang belayan Luke. Geli, Luke menarik tangannya kembali. Oke, aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak untuk dimakan besok, oke. Tubuh Dolar langsung berhenti gemetar dan mulai merengek dan menjilat tangan Luke dengan penuh semangat. Tidak ada yang terjadi malam itu. Keesokan paginya, Selina dibangunkan oleh aroma makanan. Melihat pintu yang terbuka dan rumah anjing yang kosong, dia tahu bahwa nugget emas telah mengeluarkan Dolar. Serius, aku sudah memberitahumu jutaan kali, tutup pintu saat keluar. Dia menggerutu dengan sedih sebelum dengan malas turun dari tempat tidur. Dengan cepat mencuci,
Dia berjalan menuju dapur, hanya untuk melihat dolar duduk dengan patuh di ambang pintu dapur dan mengibaskan ekornya saat menatap Luke. Luke sibuk berkeliling. Tiba-tiba, dia membuang Xiaolongbao satu, dan berkata, coba ini. Selina mengulurkan tangannya, tetapi dolar memukulinya. Itu menjulurkan lidahnya dan meraih Xiaolongbao, sebelum memakannya. Selina menggertakkan giginya. Nugget emas, kamu benar-benar berani merebut makananku. 1. Roti kukus kecil. Bab 535 Semua orang sibuk. Gold Nugget merengek saat mengunyah Xiaolongbao. Luke menoleh sambil tersenyum. Itu tidak mencuri apapun. Ini membantu saya memeriksa rasa Xiaolongbao. Milikmu akan segera siap. Anda bisa pergi ke meja makan. Petik 2. Selina dengan cepat pergi ke meja makan. Koki, layanan. Gold Nugget mengikutinya dan duduk di samping meja makan juga. Selina dengan marah mengulurkan kakinya untuk menendang pantatnya dengan lembut. Jangan meniruku. Dolar menjulurkan lidahnya yang besar dan mencoba menjilatnya. Kali ini, Dolar si anjing yang mencoba menenangkannya. Selina tertawa dan menahan Dolar dengan kakinya agar monster jorok yang menakutkan ini tidak menyerangnya. Luke keluar sambil mengangkat tinggi-tinggi beberapa keranjang kukusan. Mengabaikan dua orang yang terlalu energi itu, dia memikirkan urusannya sendiri dan memakan makanannya. Dia membuang satu Xiaolongbao, langsung mengalihkan perhatian kedua anjing itu, dan mereka bertiga berhenti berkeliaran. Dua manusia dan dua anjing menghabiskan 20 keranjang Xiaolongbao untuk sarapan. Kemudian, Luke mengeluarkan sebuah kotak dari kamarnya. Ini adalah hadiah spesial dari Rio. Selina terkekeh dan dengan cepat menerimanya. Merasa dihukum tadi malam, dia lupa meminta hadiahnya. Membuka kotak itu, dia bertanya dengan ragu, apakah ini berlian? Luke terkekeh dan berkata, untung kamu tidak mengatakan gelas. Ini turmalin. Ini tidak terlalu mahal. Kamu bisa memakainya saat istirahat. Memeriksa permata kuning cerah di tangannya, Selina tiba-tiba menyadari sesuatu dan memegangnya di sebelah Dolar. Membandingkan mereka sejenak, dia berseru kaget. Ini terlihat sedikit seperti Dolar. Geli, Luke mengangguk setuju. Itulah tepatnya mengapa dia membelikannya hadiah ini. Tampaknya kombinasi yang sempurna bersama dengan babi emas yang dia berikan padanya sebelumnya. Melihat Selina menyimpan hadiah itu di kamarnya, Gold Nugget mulai merengek pada Luke. Lukas tercengang. Hadiahmu? Baiklah, aku memberimu sesuatu. Mengatakan itu, dia kembali ke kamarnya dan kemudian mengeluarkan setumpuk rasa jus Brasil yang unik dari inventarisnya. Dia meletakkan jus di depan Gold Nugget. Itu spesialisasi Brasil, 18 rasa jus misterius. Saya jamin mereka unik. Petik 2. Gold Nugget mengendusnya sejenak, lalu memandang Luke dengan jijik saat mulai mengatur jus. Ada dua baris masing-masing 5 kaleng, ditambah satu ekstra. Luke langsung merasa malu. Baik, hanya ada 11 kaleng. Tapi itu bukan karena saya buruk dalam matematika, aku hanya mengatakannya tanpa berpikir. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Mendengar itu, Gold Nugget berlari dengan swoosh untuk menyeret keluar tas kosong dari kamar Selina. Kemudian memasukkan semua jus ke dalam tas dan membawanya kembali ke rumah anjingnya. Dari kamar terdengar teriakan marah Selina. Itu tas baruku. Saya baru membelinya beberapa hari yang lalu. Harganya $50. Kamu anjing jahat. Menyimpan hadiah masing-masing dengan benar, Selina dan Gold Nugget sangat puas saat mereka pergi bekerja. Hari ini, Luke dan Selina melapor di kantor polisi bersama dengan Nugget emas. Setelah muncul dengan dolar beberapa kali dan melihat tidak ada yang keberatan, Selina tidak lagi meninggalkannya di dalam mobil. Melihat Luke, yang telah lama pergi, rekan-rekan mereka di divisi kejahatan besar semua menyambutnya dan menerima beberapa makanan ringan dari Selina secara sepintas. Billy Wang, yang selalu memiliki mulut murahan, berkata, Luke, suasana hati Selina membaik sejak kamu kembali, kan? Kami bertanya mengapa dia tidak membuat makanan ringan akhir-akhir ini, dan dia bilang dia sedang tidak mood. Hehe. Luke menusuk perut lelaki tua itu dengan satu jari. Jadi kamu tidak memakan donat yang dia beli. Bagaimana bisa sebesar ini jika tidak? Billy Wang menamparkan tangannya dengan marah. Nyah. Ini disebut perut bir dalam bahasa Cina, oke. Ini bukan dari makan camilan. Luke berkata, kalau begitu kurangi minum dan pulang lebih awal untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan istrimu. Tertekan, Billy Wang berbalik dan berjalan pergi. Jangan mengungkit itu, atau kita tidak akan menjadi rekan kerja yang baik lagi. Luke terkekeh dan melihat detektif polisi setengah baya itu pergi. Istri Billy juga orang Cina, dan sangat suka memerintah. Billy selalu patuh di rumah dan hanya bisa lepas saat dia keluar minum.
Tetapi istrinya merawatnya dan rumah tangganya dengan baik. Tidak ada yang membuat Billy tidak senang, anggap saja itu sakitnya kebahagiaan. Setelah menyapa rekan-rekannya, Luke pergi ke kantor Elsa. Elsa bahkan tidak repot-repot melihat jajanan yang dibawa Selina. Dia baru saja meletakkannya di laci sebelum dia bertanya, "Sudah istirahat?" Lukas mengangguk sambil tersenyum. Elsa berdiri dan menurunkan setumpuk file kasus dari atas lemari di sampingnya. "Ini milikmu. Ada keberatan?" Lukas, "Tidak sama sekali. Namun, bos, ingin makan siang bersama kami." Elsa, "Apakah ada yang salah?" Lukas, "Semuanya baik-baik saja. Saya hanya ingin berbicara tentang Martin dan Roger." Elsa mengangguk. "Oke, mulai bekerja sekarang." File kasus di tangan, Luke meninggalkan kantor sambil tersenyum. Di mejanya, Selina mulai melihat berkas-berkas kasus sambil berkata, "Mungkin ini waktunya dalam sebulan. Jangan dimasukkan ke dalam hati." Lukas tercengang. "Ini waktunya bulan ini. Saya pikir itu hanya karena tekanan pekerjaan." Bingung sejenak, Selina mengangguk. "Baik, mungkin kombinasi keduanya." "Luke, apakah pekerjaan sibuk akhir-akhir ini?" "Stark, kamu tidak tahu. Stark Expo terjadi lagi, dan segala macam orang membanjiri Los Angeles. Bisakah Anda bayangkan berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan?" Lukas menggaruk kepalanya. "Apakah begitu? Itu sangat menjelaskan. Stark Expo sendiri bukanlah masalah besar, tetapi selama periode ini, pusat kota La akan melihat jumlah lalu lintas yang mencengangkan. Pedagang, klien, dan turis yang ingin menjadi bagian dari kesenangan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi Los Angeles dari seluruh dunia. Selain itu, Stark Industries menjual senjata. Tidak sulit membayangkan klien dan turis macam apa yang akan mereka dapatkan. Los Angeles tidak pernah menjadi tempat yang damai. Bukan hal yang aneh bagi orang-orang besar asing untuk berbenturan dengan para tiran lokal. Beberapa ratus kasus kejahatan yang terjadi saat ini sudah cukup untuk membuat divisi kejahatan besar tidak bisa berdiri tegak. Tetapi Stark Industries adalah pembayar pajak utama di Los Angeles, dan juga memberikan segala macam sumbangan ke Departemen Kepolisian setiap tahun. Untuk apa polisi Amerika? Untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pelanggan besar, tentu saja. Karena mereka sudah mengambil uang, LAPD hanya bisa membuat seluruh polisi bekerja lembur dan menjaga ketertiban. Saat dia membolak-balik file kasus, Selina mulai melemparkan beberapa ke arah Luke. "Yang ini harus diprioritaskan. Yang satu ini juga. Yang ini juga tidak bisa ditunda." Melihat file kasus yang dilemparkan padanya, Luke mendecakkan lidahnya. "Sudah seburuk ini." Selina tidak mengangkat kepalanya. "Kenapa lagi aku keluar malam? Batuk, batuk, itu sebabnya aku sibuk akhir-akhir ini." Luke meliriknya tapi tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu apa yang dia tidak katakan adalah bahwa dia keluar pada malam hari baru-baru ini untuk memukuli banyak preman justru karena memburuknya keamanan publik. Dengan cepat membaca file kasus, dia bangkit dan berkata, "Ayo pergi. Kami harus bekerja lembur selama beberapa hari ke depan." Bab 536 Makan, minum, dan bekerja keras. Setengah jam kemudian, melihat kue di etalase, Selina bergumam, "Jadi, beginilah cara kami bekerja lembur." Luke menjawab dengan benar, "Apakah kamu tidak tahu berapa banyak energi yang kita konsumsi setiap hari? Bagaimana Anda bisa menyelidiki kasus ketika Anda lapar?" "Lucy, aku ingin kue." Lucy, pelayan wanita, datang sambil tersenyum. "Luke, sudah lama. Yang mana yang kamu inginkan hari ini?" Luke mengangguk sambil tersenyum dan menunjuk ke deretan kue. "Saya ingin 10 dari masing-masing kue itu." Lucy terkejut. "Apa kamu yakin?" Luke baru saja menunjuk lebih dari 10 jenis kue. Lukas mengangguk sambil tersenyum. "Saya punya 3 rakus di rumah. Mereka semua membutuhkan banyak makanan." Lucy tidak mengkhawatirkannya lagi setelah kejutan awalnya. Bagaimanapun, pelanggan besar ini selalu membeli kue dalam jumlah besar setiap kali. Kalau tidak, dia tidak akan mengingatnya dengan jelas, meskipun kesannya tentang dia juga sebagian karena penampilannya. Luke dan Selina pergi dengan membawa banyak kotak. Mereka meletakkan kue yang tidak akan terbalik di bagasi, dan sisanya di kursi belakang. Luke berkata kepada anjing di kursi belakang, "Nugget emas, pastikan ini tidak jatuh. Kue krim stroberi favoritmu ada di sana." Nugget emas langsung mengulurkan satu kaki dan meletakkannya di atas tumpukan kotak. Lukas mengangguk puas. "Anak baik. Selina, hei, setengah kue itu milikku. Mereka tidak semuanya untukmu." Dolar merengek dengan tatapan kosong saat mengedipkan matanya yang seperti kacang. "Selina, tidak ada gunanya bahkan jika kamu menyuruh dolar untuk bermain imut.
Setengah dari kue itu milikku. Dolar memiringkan kepalanya yang besar dan menatap tuan mudanya dengan polos, dan anjing asing itu hanya berpura-pura tuli. Mengemudi pergi, Luke berkata, itu mudah. Itu tidak bisa menahan kue itu sendiri. Anda dapat memberikannya sebanyak yang Anda ingin berikan, bukan? Petik 2. Selina menyadari itu benar. Haha, itulah keuntungan memiliki tangan. Gold Nugget diam-diam menundukkan kepalanya dan melihat cakarnya dengan frustrasi. Itu curang. Jika Luke tidak melarangku melakukannya, aku bisa membuat ratusan tentakel untuk mencuri kue 100 kali lebih cepat darimu. Untungnya, Selina tidak benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Duduk di kursi penumpang, dia segera mulai berbagi kue dengan Gold Nugget. Dia bahkan tidak repot-repot untuk berbalik. Dia hanya melemparkan potongan kue ke bahunya, dan nugget emas akan dengan tepat menangkap semuanya dengan mulutnya yang besar. Dia dan anjing itu menjadi tim yang hebat. Luke meninggalkan mereka begitu saja. Dengan ditemani dolar and gold nugget, Selina jauh lebih bahagia. Dibandingkan dengan kondisinya setelah perjalanan ke Meksiko, dia tampaknya telah melepaskan beberapa hal. Luke cukup senang melihat itu. Kenapa lagi dia membiarkan nugget emas begitu mudah karena kesalahannya? Dia bisa saja menghukum anjing itu dengan memotong kudapannya dan memberinya makan makanan anjing selama beberapa hari. Tetapi anjing itu telah menebusnya dengan cara lain, jadi itu seimbang. Tak lama kemudian, Luke dan Selina mencapai lorong menuju tempat parkir bawah tanah di belakang sebuah bank. Sambil menunjukkan lencana mereka, mereka masuk dan memarkir mobil, sebelum dua pria dan satu anjing pergi ke pintu samping. Luke melihat sekeliling dan bertanya dengan ekspresi aneh, kematian perampok itu tidak terekam kamera. Sambil mengunyah kuenya, Selina menjawab, perampokan di aula itu direkam, tetapi kamera di sini dihancurkan dan tidak ada rekamannya. Luke bertanya, dan bank sudah mengganti kamera, kan? Selin mengangguk. Betul sekali. Kasusnya 2 hari yang lalu, tentu saja bank tidak akan membiarkan kameranya rusak. Memeriksa lokasi kamera, Luke berkata, pria itu lari sendiri, jadi bagaimana dia merusak kamera? Dengan menembak mereka. Selina berkata, orang itu punya pistol, tapi bukan senjatanya yang menghancurkan kamera. Luke dan Selina terlibat dalam kasus pembunuhan perampokan bank. Namun, korbannya bukanlah petugas keamanan bank atau klien di sini, melainkan perampok itu sendiri. Sial itu gantung diri di pintu di ujung lorong bukannya pergi setelah perampokan berhasil. Mengambil foto dari file kasus dan membandingkannya dengan pintu, Luke menghela nafas. Bagaimanapun, saya tidak percaya bahwa tuan perampok kita gantung diri karena hati nurani yang bersalah setelah perampokan itu. Selin mengangguk. Aku juga tidak percaya. Setelah memeriksa tempat kejadian, Luke tidak tinggal diam dan langsung pergi. Duduk di stan kafe, dia membaca berkas kasus dan melihat pernyataan serta foto TKP, dan memiliki firasat tentang apa yang terjadi. Di sebelahnya, Selina sedang membaca berkas kasus sambil mengunyah kue krim. Dia juga meletakkan sepotong di piring dolar sesekali. Tidak lama kemudian Elsa mendorong pintu terbuka dan masuk. Dia mengangguk puas ketika dia melihat ketekunan mereka. Mereka suka makan dan minum, tetapi mereka tidak pernah mengendur ketika harus bekerja. Luke mengangkat kepalanya dan menyapanya dengan senyuman. Bagaimana kalau kita pesan sekarang, bos? Elsa mengangguk. Segera, mereka memesan banyak makanan dan makan. Sambil minum tehnya setelah makan siang, Elsa berkata, jadi, apa yang ingin kamu ketahui? Lukas mengangkat bahu. Saya ingin tahu situasi kerja Roger dan Martin. Menatapnya sejenak, Elsa tiba-tiba tertawa. Kau tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Aku membiarkanmu pergi selama 2 minggu, itu akan sia-sia jika Anda tidak menghasilkan hasil. Petik 2. Luke bertanya, jadi semuanya baik-baik saja sekarang. Elsa mengangguk. Semacam, mereka mendapat satu peringatan resmi, dan tidak memenuhi syarat untuk promosi selama 2 tahun ke depan. Tapi Roger tidak punya rencana untuk dipromosikan sekarang, dan Martin tidak peduli. Jadi, semuanya sudah terbungkus. Luke cukup puas dengan Palmer. Berkat usahanya, dia bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi di Tijuana di Meksiko. Elsa, bagaimanapun, menambahkan, tapi Martin mungkin mengambil cuti panjang, dan Roger akan istirahat sejenak. Lukas tercengang. Mengapa? Elsa berkata, aku tidak yakin. Saya pernah bertanya kepada Martin, dan dia berkata bahwa dia perlu memperbaiki kondisi mentalnya, hanya setelah stabil barulah dia berpikir untuk kembali bekerja. Adapun Roger, kudengar kondisi jantungnya kambuh lagi. Lukas tertawa terbahak-bahak. Kau yakin itu bukan karena apa yang Martin lakukan?
Elsa mengangguk tak berdaya. Mungkin memang begitu. Bagaimanapun, dia sudah tua, dan apa yang mereka lakukan benar-benar tidak dapat dipercaya. Bukan ide yang buruk baginya untuk istirahat. Melihat wajah Luke yang tertawa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jangan terlalu gembira." Mereka berdua detektif yang cakap. Sekarang mereka sedang cuti, banyak kasus mereka akan dialihkan kepada kami. Anda harus bekerja lembur. Dia merasa sedikit tidak berdaya ketika dia mengatakan itu. Semua kasus yang dikerjakan Luke dan Selina adalah kasus yang rumit, di tangan detektif lain, hanya 10% kasus yang bisa dipecahkan. Bagi Luke dan Selina untuk menyelesaikan 30% kasus adalah prestasi nyata. Elsa merasa berlebihan bahwa dia harus memberi mereka lebih banyak tekanan. Luke telah pergi selama 2 minggu. Dia tahu bahwa dia mungkin telah mengambil istirahat menjelang akhir itu, tapi dia tidak meneleponnya kembali, itu adalah bagian dari kompensasinya kepadanya. Tetapi dengan Stark Expo yang akan segera dibuka, dia tidak bisa terus membiarkan kesalahan umum yang paling kompeten. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Tidak masalah, bos. Kami akan menyelesaikan kasus apapun yang kami bisa. Bab 537 orang kaya dan sengaja dirampok. Jika kita tidak bisa memecahkannya, tidak masalah seberapa banyak kita membicarakannya di sini. Elsa dan Luke memiliki pemikiran yang sama di hati mereka. Setelah obrolan mereka, Luke dan Selina kembali ke penyelidikan mereka, dan Elsa kembali ke departemen kepolisian. Namun, dia memang memberi Luke bantuan. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa mencari tim Elizabeth dan Billy, atau Simmons. Tentu saja, Luke berterima kasih padanya. Ini semua adalah orang-orang di bawah Elsa, dan dia memberinya dukungan penuh. Mereka bertiga berpisah. Luke dan Selina pergi ke adegan kedua. Itu adalah pembunuhan tebas perampokan bank lainnya. Sama seperti kasus sebelumnya, perampok meninggal setelah berlari ke lorong, dan jarahannya menghilang tanpa jejak. Lebih aneh lagi, tidak ada kamera pengintai yang merekam kematian perampok itu. Membaca laporan otopsi sederhana yang dilakukan di tempat kejadian, Luke mengeluarkan permen lollipop coklat, merobek bungkusnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kata-katanya sedikit teredam ketika dia berkata, "Dua kasus ini sedikit mirip, kecuali pria ini terbunuh setelah dia dipukul dengan keras di bagian belakang kepala." Selin mengangguk. "Betul sekali. Jadi, kedua kasus itu milik kita." Sama seperti sebelumnya, Luke melakukan satu putaran TKP sebelum pergi bersama Selina untuk kasus ketiga, yaitu di sebuah hotel bintang 5 bernama Colmore Hotel. Berdiri di sebelah jalan tempat kejahatan itu terjadi, Luke melihat ke tempat kejadian dan mengangguk. Setidaknya kasus ini seharusnya tidak terkait dengan dua kasus terakhir. Selin memutar bola matanya. Ada kasino di sini. Orang yang dirampok baru saja memenangkan banyak uang. Luke melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa mereka harus masuk, dan bertanya, orang bodoh macam apa yang keluar dengan uang tunai? Apakah dia pikirlah tidak memiliki cukup perampokan? Mengingat informasi tentang korban, Selina berkata dengan sedikit ragu, mungkin dia terlalu kaya untuk peduli. Luke memukul bibirnya dan merasa bahwa dia mungkin benar. Berdiri di kasino hotel, dia dan Selina menarik perhatian penjaga keamanan saat mereka mengenakan lencana mereka. "Detektif, ada yang bisa kami bantu?" "Luke, Tuan Jamison melaporkan bahwa dia dirampok $20.000 kemarin. Kami di sini untuknya." Penjaga keamanan menghela nafas tak berdaya. "Tolong tunggu sebentar." Mengatakan itu, dia pergi ke aula dan mengatakan sesuatu kepada seorang pria kulit putih setengah baya yang berteriak dan meneriaki sebuah meja, sebelum dia menunjuk Luke dan Selina. Pria kulit putih paruh baya itu bergumam dengan sedih, tetapi dia masih bangkit dan pergi. Matanya berbinar saat melihat Selina. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Ah, halo. Bolehkah saya tahu namamu? Apakah Anda ingin makan malam dengan saya setelah bekerja? Ini kartu saya." Selina dengan santai mengangkat kue yang dipegangnya dan menggigitnya. "Maaf, tapi aku tidak lapar." "Jamison." Luke melangkah maju dan mengambil kartu itu dari tangan pria itu. Jamison, kamu kemarin melaporkan bahwa kamu dirampok, kan?" Jamison mengangguk dengan marah, tidak terganggu oleh fakta bahwa Luke tidak memperkenalkan dirinya. "Iya, Anda sangat lambat. Jika ini New York, saya pasti sudah mengajukan keluhan kepada direktur Anda." Senyum netral terpasang di wajahnya, Luke bertanya, "Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi kemarin?" Jamison tidak sabar, tetapi dia bukan seseorang yang tidak peduli dengan uangnya sama sekali, dan dia dengan cepat menggambarkan perampokan kemarin. Setelah mendengarkannya, Luke mengangguk, tenggelam dalam pikirannya. "Jadi,
Anda secara impulsif keluar dengan uang tunai $20.000, tetapi sebelum Anda sampai ke mobil Anda ditutupi tas dan dipukuli, lalu dirampok. Jamisan mengangguk. Luke menatap wajahnya. Tapi kamu masih bermain di sini hari ini. Jadi, bagaimana perampok itu menyerangmu? Jamisan memelototi Luke dengan kesal. Melihat wajah yang tenang dan tampan itu, dia tiba-tiba merasa malu, dia kalah dalam hal penampilan. Apa yang harus dia lakukan? Mengalihkan pandangannya, dia berkata dengan tidak sabar, dia baru saja menendangku. Luke tetap sabar seperti biasanya. Di mana tepatnya? Dia tidak mempersulit Jamisan dengan menanyakan pertanyaan itu. Yang benar adalah bahwa kebanyakan perampok yang tidak membawa senjata hanya akan memukul dan menendang seseorang, dan akan lebih kejam, seseorang akan beruntung untuk turun hanya dengan wajah bengkak dan memar. Jika mereka memiliki pistol atau pisau, maka perampokan akan berubah menjadi pembunuhan, atau korban akan dengan patuh menyerahkan uang mereka. Kebanyakan perampok dan korban memahami aturan ini dengan baik karena sudah sangat sering terjadi. Orang yang tidak pernah dirampok di Los Angeles sama langkahnya dengan orang yang tidak pernah kehilangan apapun dari pencuri. Seolah-olah akan bekerja, banyak perampok akan muncul di jalanan yang gelisah setiap malam. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang biasa yang sedang sendirian, mereka akan mengeluarkan alat mereka dan menghentikan pihak lain, dan meminta orang-orang ini menyerahkan uang tunai, jam tangan, telepon, dan sebagainya untuk disimpan. Kebanyakan oranglah tidak akan menyimpan banyak uang di dompet mereka ketika mereka pergi keluar. Mereka biasanya membawa 30 hingga 50 dolar. Tentu saja, tidak bijaksana juga untuk tidak membawa uang tunai. Jika orang biasa bertemu dengan perampok bersenjata, lebih baik membiarkan perampok mengambil 20 dolar daripada mengambil peluru dari perampok yang marah setelah usaha yang sia-sia. Jadi, banyak orang membawa uang receh jika harus membayar tol ini. Perampok yang merampok Jamisan mengenakan tudung hitam, sepertinya dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tidak ada luka di wajah Jamisan. Dia sesehat mungkin, dan masih membuat keributan besar saat dia berjudi. Ini sedikit aneh. Setelah ragu-ragu sejenak, Jamisan berkata dengan suara rendah, dia menendang pantatku. Lukas mengangkat alis. Apakah kamu sudah memeriksanya? Apakah kamu terluka parah? Jamisan terbatuk karena malu. Keamanan hotel memeriksanya untuk saya. Tidak apa-apa. Luke mengeluarkan, dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Jelas, tendangan perampok itu hampir tidak melukai Jamisan, dan dia hanya merasakan sedikit rasa sakit. Sambil mengangguk, Luke berkata, "Oke, terima kasih atas kerja sama Anda. Kami akan memberitahu Anda jika ada pembaruan tentang kasus ini." Petik 2. Jamisan terkejut. Hah, itu dia. Luke sekali lagi menanggapi dengan senyum sopan dan tenang. Kamu harus memberi kami waktu untuk menyelidiki, kan? Bagaimanapun, La adalah kota besar, tidak Semen New York. Jamisan tidak bisa berkata apa-apa. Dia terbiasa bertindak sok di New York, dan sekarang baru menyadari bahwa dia tidak bisa berakting di sini. Triknya yang biasa tidak berhasil di sini di Los Angeles. Luke dan Selina meninggalkan hotel, tetapi sebelum mereka masuk ke mobil mereka melihat seorang pria kulit hitam diam-diam membuka bagasi mobil lain. Saling memandang, Luke dan Selina tidak punya pilihan selain pergi. 2 meter di belakang pria kulit hitam itu, Luke bertanya, "Tuan, apakah Anda kehilangan kunci mobil Anda? Apakah Anda membutuhkan saya untuk memanggil seseorang untuk Anda, atau membantu Anda menemukan seorang petugas polisi?" Bab 538 Jangan meremehkan anak muda. Pria kulit hitam itu sangat ketakutan sehingga linggis di tangannya jatuh ke tanah. Dia berbalik dengan gugup dan canggung. Tidak perlu. Melihat lencana yang tergantung di dada mereka, dia menjadi lebih cemas. Aku harus buang air kecil. Sampai jumpa lagi. Dengan itu, dia menyelinap pergi. Luke dan Selina tidak mau repot-repot menangkapnya. Ada terlalu banyak pencuri seperti itu di Los Angeles. Jika yang ini tidak sedang dalam perjalanan dan Luke bisa mendapatkan 10 pengalaman dan poin kredit hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata, dia tidak akan campur tangan sama sekali. Menakut-nakuti pencuri bodoh yang gagal mencuri apapun dan malah kehilangan linggis, Luke hendak pergi. Tetapi bahkan ketika dipanggil ke level biasa, hidung tajamnya masih lebih sensitif daripada orang biasa, dan dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang menarik. Menatap mobil, dia tiba-tiba bertanya pada Selina, apakah berkas kasus menyebutkan plat nomor Jamisan? Selina mencari file kasus untuk itu. Hei, itu benar, ini dia. Luke mengeluarkan kartu Jamisan dari sakunya dan memutar nomor di atasnya.
Apakah ini Tuan Jamisan? Kami baru saja menabrak seseorang yang mencoba membobol mobil Anda. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Jamisan datang dengan marah. Sialan, ada apa dengan Los Angeles? Apakah ini neraka di bumi? Dia tidak marah pada Luke dan Selina. Dia tidak bodoh. Sementara detektif polisi dari Divisi Kejahatan Besar tidak harus memiliki posisi tinggi, mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada petugas polisi biasa. Juga, pencurian kecil-kecilan tidak berada di bawah lingkup mereka, dan mereka bisa saja mengabaikannya. Luke hanya mengangguk padanya. Jamisan, apakah ini mobilmu? Jamisan mengeluarkan kuncinya dan menekan tombol buka kunci, dan mobil itu langsung berbunyi bip. Luke berkata, bisakah kamu membuka kopermu? Pencuri itu sepertinya baru saja mencoba membukanya. Jamisan menganggap itu aneh, tetapi melakukan seperti yang diminta Luke. Setelah bagasi dibuka, Luke melihat apa yang ada di dalamnya dengan senyum mengejek. Jamisan, bukankah itu kantong kertas coklat yang disediakan oleh kasino? Dilihat dari tampilannya, apakah itu berisi $20.000 yang hilang? Tercengang, Jamisan meraih tas itu dan menuangkan isinya ke dalam bagasi. 2 gumpalan uang tunai meluncur keluar. Mempertimbangkan jumlah dan denominasinya, dan selama beberapa uang kertas belum ditarik, Luke merasa bahwa ini pasti $20.000. Melihat Jamisan, yang sedang memeriksa uang tunai dengan sangat tidak percaya di wajahnya, Luke berkata sambil tersenyum, Tuan Jamisan, sepertinya kamu bisa menelepon dan menarik kasusmu sekarang, kan? Jamisan kesal. Tapi saya benar-benar dipukuli dan dirampok. Bagaimana saya tahu bahwa dia akan membuang uang itu ke bagasi saya? Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tunggu, apakah dia menutupi kepalaku justru karena dia tidak ingin aku melihatnya membuang uang itu ke bagasi? Atau dia tidak ingin aku melihat wajahnya? Dia hanya mengolok-olokku. Baik Luke maupun Selina setuju dengan spekulasi ini. Kecuali Merjamisan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain memanggil polisi atas sesuatu yang tidak terjadi. Ini lebih mungkin balas dendam kecil daripada perampokan. Perampok itu tidak mengambil $20.000 ketika uang itu berada tepat di depannya, ini mungkin pribadi. Dia memukuli Jamisan tetapi tidak menyakitinya, jadi dia mungkin tidak membenci Jamisan. Dia hanya ingin mempermalukannya. Bahkan jika perampok itu ditemukan, akan sulit untuk menghukumnya. Lagi pula, Jamisan tidak kehilangan uang, dan dia tidak terluka sama sekali. Luke dan Selina tidak membuang waktu lagi dan hanya menyuruh Jamisan untuk memarkir mobil di dalam kompleks hotel. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Bodoh itu ketika dia memarkir mobil di luar hotel dan membawa uang tunai ketika dia pergi. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri atas kemalangannya. Dugaan Luke adalah bahwa orang ini ingin memamerkan uangnya dengan membelanjakannya secara boros. Kecuali penjahat, kebanyakan orang tidak mendapatkan banyak uang dari pekerjaan sehari-hari mereka. Selain itu, ada beberapa kesempatan di mana menggunakan kartu kredit tidak disukai karena akan meninggalkan jejak, sehingga pekerja di perdagangan tertentu menginginkan uang tunai. Melabeli Jamisan sebagai playboy di hatinya, Luke pergi bersama Selina. Selin tertawa. Keluarga pria ini menjalankan sebuah surat kabar. Meskipun berbasis di New York, departemen tetap tidak ingin dikritik oleh surat kabar karena hukum dan ketertiban yang buruk. Itulah sebabnya mereka menyerahkan kasus itu kepada kami. Jadi, kita memecahkan kasus ini dalam waktu setengah hari, kan? Luke merasa geli. Dengan serius, surat kabar di New York dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Orang besar mana yang sangat menghargai reputasi kita? Selina menunjuk ke arahnya. Diam, kamu, Lukas. Hah. Karena jagoan itu adalah Direktur Brett, bos kita, kata Selina. Melihat kecanggungan di wajah Luke, dia tertawa terbahak-bahak. Setelah dia selesai tertawa, dia akhirnya menjelaskan, menurut Elsa, Direktur Brett baru datang kelas setelah dia disikut di New York. Ketika dia pergi, dia bersumpah bahwa dia akan kembali ke New York suatu hari nanti. Lukas tersenyum kecut. Apakah ini masalah berpegang teguh pada prinsip Anda dan menjunjung tinggi martabat Anda? Melihat wajahnya, Selina menambahkan, juga, kurasa yang dimaksud bos besar kita saat itu adalah dia ingin orang-orang di New York memohon padanya untuk kembali. Apa yang terjadi maka terjadilah. Jangan memandang rendah anak muda. Ketika Luke mengingat perkataan ini, dia langsung tidak bisa menahan tawa. Sutradara Brett jelas bukan seorang pemuda, dan tak seorang pun pernah memandang rendah dirinya. Dia adalah salah satu orang paling kuat di LAPD. Posisinya sebagai Direktur LAPD Westside paling-paling hanya bisa dianggap sebagai kemunduran kecil dalam hidupnya. Menghentikan diskusi tentang kehidupan bos mereka,
mereka berdua kembali ke kantor polisi. Luke tidak memberi tahu Selina bahwa dia sebenarnya tahu siapa yang memukuli Jamisan. Aroma, pembunuh terbaik, yang tidak dapat diandalkan masih melekat di kantong uang. Dari kontak Luke dengan pria itu, ini benar-benar sesuatu yang akan dilakukan pria itu, bukan untuk uang, tetapi untuk bersenang-senang. Tapi siapa yang tahu persis bagaimana Jamisan membuat marah, pembunuh bayaran terbaik ini. Namun, pembunuh bayaran terbaik tidak sampai memotong Jamisan menjadi berkeping-keping. Mungkin dendamnya tidak terlalu serius. Di kantor polisi, Luke memeriksa mayat dan barang bukti yang dikumpulkan dari 2 kasus pembunuhan tebas perampokan bank. Mengesampingkan pria yang kepalanya dibenturkan, dia menemukan sesuatu yang baru tentang perampok yang digantung dengan tali. Melihat jerat itu, Luke mengusap dagunya. Teknik ini terlihat familiar. Bahkan, itu tidak hanya akrab. Simpul dan tinggi talinya mirip dengan keterampilan Todd Vince, asisten sutradara penulis Slash itu. Luke bahkan bisa membayangkan bagaimana jerat itu pasti terbang di udara untuk mendarat di leher perampok dan menggantungnya. Todd Vince sudah terlindas roda truk besar. Dia sudah mati mungkin. Tentu saja, orang mati tidak bisa melakukan kejahatan. Itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan keterampilan tali yang mahir. Bab 539 Siapa yang diculik? Apakah itu perkelahian antara perampok, atau orang yang lewat mencegat perampok? Tiba-tiba, telepon di meja berdering. Selina dengan cepat mengangkat dan kemudian menutup telepon setelah beberapa patah kata. Ayo pergi. Dustin meminta kita. Ini darurat. Setiap kasus yang Dustin panggil mereka secara pribadi selalu mendesak atau serius. Luke dan Selina tiba di kantor Dustin dan segera menutup pintu. Dustin segera berkata, pergi ke Colmore Hotel sekarang. Baru saja terjadi penculikan. Bukankah mereka baru saja datang dari sana? Luke memandang Selina dan bertanya, siapa yang diculik? Dustin berkata, Tony Stark. Luke dan Selina berseru, apa-apaan ini? Menatap wajah mereka, Dustin berkata, gagal. Itu sebabnya aku hanya mengirim kalian berdua. Jika para penculik berhasil, semua petugas polisi lah akan keluar mencarinya sekarang. Lukas menghela napas. Jadi, kita hanya pergi ke sana sebagai formalitas. Dustin berkata, kamu bisa mengatakan itu, tetapi yang terbaik adalah jika kamu dapat menemukan para penculik. Anda tahu berapa banyak Stark Industries yang disumbangkan ke Departemen Kepolisian kami setiap tahun, kan? Lukas mengangguk. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Bagaimanapun, kita tidak akan bisa bertemu dengan Tuan Stark, kan? Dustin memberinya tatapan aneh. Kenapa lagi menurutmu aku menyerahkan kasus ini padamu? Baik Luke maupun Selina kehilangan kata-kata. Jadi itu saja. Luke dan Selina telah dipindahkan ke sini karena, hubungan, mereka dengan Stark, itulah sebabnya kasus ini diserahkan kepada mereka. Luke menghela nafas lagi dan mengangguk. Mengerti. Baik, selidiki saja. Bagaimanapun, Stark bukanlah masalah besar, gumam Luke dalam hati. Mereka kembali ke Colmore Hotel dan menanyai keamanan, yang langsung menjawab dengan tegas, tidak ada komentar. Itulah kekuatan Stark Industries di Los Angeles. Meski merupakan urusan resmi dan bahkan saat berhadapan dengan detektif polisi, pihak keamanan menolak membocorkan keberadaan Tony Stark. Luke tidak terganggu. Dia hanya berjalan melalui jalan raya utama hotel, dan beberapa saat kemudian, tiba di kasino. Melihat Playboy tidak jauh, dia terkekeh dan berkata, sudah lama. Memberi isyarat kepada Selina, mereka berdua pergi. Alih-alih menuju tepat ke Tony Stark, Luke mendekati salah satu pengawal di sekitarnya dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah setelah menunjukkan lencananya. Pengawal itu tidak membuat masalah untuknya, tetapi dia juga tidak membiarkan Luke pergi. Dia hanya pergi ke pengawal gemuk di sebelah Tony Stark dan membisikkan sesuatu padanya. Sesaat kemudian, pengawal gemuk itu datang dan berkata dengan suara rendah, ini adalah waktu pribadi Tuan Stark sekarang. Anda dapat membuat janji di perusahaannya untuk menemuinya. Lukas mengangkat alis. Senang? Apakah kamu ingat aku? Petik 2. Pengawal gemuk itu mengerutkan kening dan mengamatinya sejenak. Dia kemudian tiba-tiba menatap Selina, seolah mengingat sesuatu. Itu kamu. Lukas tersenyum. Karena Tuan Stark sedang sibuk bermain, mengapa Anda tidak bertanya padanya apakah dia tertarik bermain game lain dengan saya? Pengawal gemuk itu tidak senang. Seperti yang saya katakan, ini adalah waktu pribadinya. Ekspresi Luke tidak berubah saat dia berkata, mengapa kamu tidak bertanya padanya apakah dia ingin mengalahkanku sekali? Lagi pula, dia tidak tampak sangat puas ketika dia kalah terakhir kali, kan? Petik 2. Pengawal gemuk itu kesal. Anda, di sisi lain,
Tony Stark akhirnya menyadari kehebohan itu dan memandang mereka. Wajahnya berubah saat melihat Luke dan Selina. Menatap Selina sebentar, dia hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, ingatan akan pengalaman yang tidak menyenangkan melintas di kepalanya. Dia ingat bagaimana dia mengundang seorang detektif wanita untuk makan malam, dan mereka akhirnya tidak melakukan apa-apa selain makan. Kemudian, wajah pemuda itu mengingatkannya pada sesuatu yang lebih tidak menyenangkan. Seperti bagaimana dia telah dikalahkan terakhir kali dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Menyipitkan matanya, dia melambai dan bertanya, "Senang, apa yang terjadi?" Happy berjalan kembali padanya dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Ekspresi Stark juga tidak terlihat bagus. Happy sudah menyampaikan ide Luke dengan sangat bijaksana, tapi itu masih membuat Stark kesal. Apakah dia pecundang yang sakit? Dia. Ini bukan tentang uang. Yang dia benci adalah perasaan tidak bisa menebus dirinya sendiri setelah gagal. Dia mengatakan sesuatu kepada Happy dengan suara rendah. Happy segera berjalan mendekat. Bagaimana kamu ingin bermain? Luke menunjuk dadu di atas meja. Mari kita lempar itu dan kita akan menebak apakah angkanya lebih tinggi atau lebih rendah. Juga, jika Tuan Stark ingin bermain beberapa kali lagi, kita bisa memainkan Best of 3, atau Best of 5. Happy bertanya, berapa taruhannya? Luke mengeluarkan kartu bank. Kartu ini berisi semua tabungan saya. Dia terkekeh melihat ekspresi aneh Happy. Ada $520.000 di kartu itu. Anda dapat memeriksanya terlebih dahulu. Tentu saja, jika Mer Stark menganggap itu terlalu sedikit, lupakan saja. Itu 5-6 tahun dari gaji saya. Mendengar itu, Happy tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bukankah kamu mendapatkan sejumlah besar uang terakhir kali? Dia menelan kata, menang. Lukas mengangkat bahu. Bukankah seharusnya kamu mengeluarkan uang jika kamu memilikinya? Tuan Stark selalu menjadi panutan saya dalam hal itu. Senang, masuk akal. Tapi, kau masih payah. Happy membisikkan sesuatu kepada Stark, yang tatapannya sekarang tertuju pada Luke karena dia tidak terlalu memperhatikan Selina. Sesaat kemudian, dia mengangguk. Selamat datang kembali. Stark telah menyetujui permintaanmu. Ini akan menjadi yang terbaik dari 5. Luke menyerahkan kartu banknya dan berkata sambil tersenyum, lalu, permintaan saya tentang penyelidikan. Bahagia mengerutkan kening. Aku bisa memberimu 5 menit. Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak, 5 menit terlalu berharga bagi Tuan Stark. Saya hanya perlu pengawal yang berada di tempat kejadian untuk bekerja sama dengan saya. Mereka pasti bisa memberiku lebih dari 5 menit, kan? Happy bingung, tapi kali ini dia tidak bertanya pada Stark, dan langsung mengangguk. Baik. Tony Stark memiliki lebih dari satu tim keamanan. Tim lain dapat dengan mudah mengambil alih pekerjaan itu. Selain itu, Luke hanya meminta kerjasama dari pengawal yang hadir saat penyerangan, yang hanya satu tim. Kemudian sebuah pikiran melintas di benak Happy, jika detektif muda ini hanya ingin berbicara dengan para pengawal, mengapa dia ingin berjudi dengan Stark? Lukas tidak salah. Percakapan 5 menit dengan Stark benar-benar terlalu berharga. Tapi itu tidak merepotkan jika dia ingin berbicara dengan pengawal, bahkan jika dia harus menunggu 1 atau 2 hari. Tidak perlu mengeluarkan $500.000 untuk membeli kali ini. Tapi kesepakatan sudah tercapai, dan keraguan Happy tidak lebih dari pemikiran yang lewat. Dia memberikan kartu itu kepada salah satu pengawal untuk mengkonfirmasi jumlah di dalamnya. Tony Stark telah ditipu terakhir kali ketika dia tidak mengkonfirmasi jumlah uang yang ada di kartu. Meskipun itu karena kecerobohannya sendiri, Happy tidak ingin mengulanginya. Untungnya, saat Luke berdiri di seberang Tony Stark, pengawal yang memeriksa kartu itu kembali dan memverifikasi jumlah di kartu itu dengan Happy.